Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya akan memaparkan diseminasi budaya positif di ekosistem pendidikan, khususnya lingkungan pendidikan UPTD SMP Negeri 2 Kalabahi. Saya perkenalkan diri, nama saya Saida Duru, calon guru penggerak Angkatan 8 asal Kabupaten Alor. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan memperkenalkan fasilitator saya yang selama ini mendampingi saya, yaitu Ibu Ika Desi Budiarti, SPD MPD, asal dari Bali. Pengajar praktik saya Bapak Yason Boling, SPD. Baik, kita langsung. Capaian umum dari kegiatan ini adalah memahami budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah memahami peran guru dalam membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Capaian khususnya adalah mendemonstrasikan pemahaman dan pengalaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif kepada teman-teman sejawat atau rekan guru di sekolah. Apakah teman-teman setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukum dapat mendisiplinkan anak-anak. Apakah kawan-kawan setuju? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita masuk pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, disiplin positif adalah bentuk kontrol diri yang muncul dari dalam diri karena menghargai nilai-nilai yang kita yakini. Bentuk kontrol diri atau yang disebut dengan self-disiplin membentuk sebuah penguasaan dalam diri yang memunculkan tindakan-tindakan kebajikan yang kita yakini. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan sebutan profil pelajar Pancasila. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang berikut adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi yang mendasari manusia dalam berperilaku
Yang pertama, jadi motivasi itu ada dua. Yang pertama motivasi eksternal, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu eksternal. Berikut masih dalam motivasi eksternal, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi itu ada motivasi yang misalnya kita mau untuk motivasi ke anak-anak, biasanya bilang untuk khususnya misalnya untuk kita punya anak, kita bilang ini kalau si A kau juara 1 nanti mama beli sepeda. Nah itu kita memotivasi anak secara eksternal. Jadi itu bukan dari diri sendiri. Jadi esok-esok kalau kita tidak memotivasi dia lagi dengan membeli iming-iming membeli sepeda, maka dia tidak akan belajar lagi. Yang kedua ada motivasi internal. Tujuan dari motivasi ini adalah membentuk disiplin positif dari diri anak itu sendiri. Jadi kita menumbuhkan disiplin positif pada anak itu dengan motivasi internal, yaitu menghargai diri sendiri untuk menjadi orang yang diinginkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Contoh sederhana saja, mungkin yang saya sudah mulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, bukan kebiasaan yang baru, sebenarnya ini sudah lama, cuman saat COVID kita masih berhenti, terus kita ada sambung lagi sekarang yang kita mulai membangun kembali kebiasaan kita. Itu adalah motivasi internal untuk membangkitkan, menumbuhkan disiplin positif pada diri anak. Yang berikut adalah dihukum oleh penghargaan. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Sistem ranking misalnya. Penghargaan menghilangkan motivasi dari dalam, bergantung pada penghargaan yang diberikan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan, rasa iri, kecil hati, dan menciptakan pikiran berhenti mencoba. Jadi itu kayak kita wali kelas bilang kasih motivasi anak, motivasi kepada anak bahwa ini nanti ibu kasih penghargaan kalau kau juara 1 umum. Di situ saat dia juara 1 umum, dia dapat penghargaan. Tetapi dan teman-teman yang lain merasa bahwa kok dia diperhatikan sekali. Dia bisa, ibu guru bisa kasih dia ini, beli sepeda kasih dia. Atau ibu guru bisa beli HP kasih dia. Gitu. Itu adalah suatu penghargaan yang akhirnya nanti buat bilang, terakhir semua guru-guru suka sama anak itu yang satu saja, yang lain kayaknya dicuek-cuek saja. Oh karena dia ini pintar, jadi dia nih sedikit-sedikit panggil, Marta kau ke sini, Marta kau ke sini, Marta tolong ibu ke perpustakaan, Marta tolong ambil ini. Sedangkan yang lain sebenarnya bisa, tapi kita tidak terlalu perhatikan mereka. Iya. Yang berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan apresiasi atau pengakuan. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang ketiga, beri pengakuan secara konsisten. Yang keempat, fokus pada proses. Yang berikut adalah hukuman atau konsekuensi. Kita lihat di sini tindakan guru. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan. Maksudnya di sini guru memberikan hukuman kepada siswa. Apakah dia ini nomor 1, 2, dan 3 ini masuk pada hukuman atau merupakan hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, lari
terlambat sekolah. Kira-kira ini menurut kawan-kawan dia hukuman atau konsekuensi? Yang kedua ada di sini. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi nanti ada berikutnya Bapak, sudah ada bagaimana yang dikatakan sebagai hukuman, pernyataan hukuman seperti apa dan pernyataan konsekuensinya seperti apa. Jadi hukuman kita bisa lihat yang pertama pernyataan menyatakan bahwa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Jadi hukuman dan konsekuensi ada perbedaannya. Jadi hukuman sudah menyakitkan, sedangkan konsekuensi itu harus terjadi, tapi tidak harus menyakiti. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu lama. Itu hukuman. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Pernyataan hukuman yang berikut, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Artinya sesuatu yang kita buat itu konsekuensinya anak akan menghargai disiplin, yang membuat dia akhirnya menghargai disiplin. Sedangkan kalau kita memberikan dia hukuman, maka dia akan membenci itu disiplin. Yang berikut hukuman paksaan, sedangkan konsekuensinya stimulus atau tanggapan. Terus yang berikut, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di sini yang berikut hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Yang berikut anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut tadi mendapat hukuman. Dia menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah. Anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya. Jadi itu ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kita masuk pada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Ini ada di sini, kita lihat di tabel ada hukuman itu merupakan identitas yang gagal, sedangkan identitas suksesnya itu disiplin. Disiplin itu ada masuk 2 itu konsekuensi dan restitusi. Jadi mungkin kawan-kawan bisa baca sendiri atau saya baca lagi. Hukuman, kita lihat hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Yang berikut tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, konsekuensinya
tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, restitusi kita menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita gunakan restitusi untuk menguatkan anak. Terus yang berikut, korban mendapatkan keadilan. Itu untuk hukum, konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Ini ganti rugi. Itu kita masuk pada restitusi. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensinya murid dibuat tidak nyaman tadi. Nah, sekarang untuk restitusi, anak mendapat penguatan. Jadi kita memberi penguatan kepada murid. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Untuk hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, itu adalah identitas gagal dan identitas sukses. Ya, lanjut. Ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter. Yang ketujuh, fokus pada solusi. Yang kedelapan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Kita masuk pada keyakinan kelas. Lanjut. Ya. Nah, mungkin dari kita sekolah dulu sampai sekarang baru kita dengar ada keyakinan kelas. Saya juga pas di guru penggerak baru saya tahu bahwa ada keyakinan kelas. Selama ini yang kita tahu dari saya SD sampai baru-baru ini yang setelah masuk di guru penggerak baru saya tahu ada keyakinan kelas. Dari SD sampai sekarang tidak tahu bahwa ada keyakinan kelas. Yang tahu bahwa peraturan yang ada berlaku di sekolah, itu saja. Ternyata selama ini seharusnya ada keyakinan kelas, tapi kita tidak tonjolkan, belum menonjol. Sebenarnya ada. Jadi, kenapa disebut keyakinan bukan peraturan? Yang pertama, keyakinan lebih menggerakkan seseorang. Yang kedua, keyakinan dibuat untuk mendukung motivasi intrinsik. Yang ketiga, keyakinan kelas mengacu pada nilai-nilai yang diyakini dan disepakati bersama. Yang keempat, keyakinan kelas mengacu terbentuk lingkungan positif. Jadi, sebenarnya untuk para wali kelas, mungkin yang kemarin awal kita sudah sepakat bahwa kita harus buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dengan siswa walinya, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kita peroleh dari kesepakatan, kolaborasi antara siswa dan guru. Sedangkan kalau kita sudah masuk ke peraturan itu satu arah, kita guru yang buat. Kau tidak boleh ini, dan dia katanya masih negatif
negatif, belum kalimatnya masih negatif, belum positif. Itu keyakinan kelas. Mungkin guru lanjut. Di sini kita bisa lihat perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan. Sedangkan keyakinan kelas nilainya tanggung jawab. Itu dia mengandung nilai kebajikan atau nilai universal. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang berikut, dilarang melakukan kekerasan. Di sini untuk keyakinan kelas, keselamatan dan menghormati orang lain. Yang berikut, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Peraturan menggunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan diri dan keselamatan. Peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau keamanan. Kita lanjut. Contoh, peraturan kelas, tidak boleh terlambat masuk sekolah. Tidak boleh terlambat masuk sekolah. Keyakinan kelasnya datang ke sekolah dan pulang sekolah tepat waktu. Di sini ada nilai disiplin. Tidak mengganggu proses pembelajaran. Itu peraturan kelas. Contoh keyakinan kelasnya saling menghargai. Ada nilai kebajikan, saling menghargai, dan seterusnya. Lanjut. Yang berikut adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, ada penguasaan. Yang ketiga, ada kesenangan. Yang keempat, ada kebebasan. Yang kelima, ada bertahan hidup. Jadi ini masing-masing kita memiliki ini semua, kebutuhan dasar ini. Ya, lanjut Bapak Guru. Contoh, kita ambil di sini. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya. Di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Mengidentifikasi kebutuhan Bimo berdasarkan pernyataan yang diberikan. Yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Yang keempat, aku bosan mewarnai terus dalam kelas. Jadi ini adalah contoh. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru. Jadi kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah ini yang kita bisa merasa, ya lanjut, kita merasa diri kita berada di posisi kontrol yang mana. Coba kita lihat. Kita lihat tabelnya ya. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Untuk penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu dia masuk identitas gagal.
Terus teman dan pemantau itu masuk identitas berhasil atau sukses. Sedangkan manajer identitas berhasil di situ menghargai diri sendiri. Kita lihat motivasi. Guru berbuat. Nah, penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi kadang kita menghardik. Terus kadang kita marah sambil tunjuk-tunjuk. Kadang saya juga seperti itu. Saya merasa berada pada penghukum dan membuat orang merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Nah, kita lihat pada pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan, seharusnya kau begini, ibu kecewa. Kau begini, jadi saya kecewa. Kadang kita orang bilang, hitam, jelek, rambut keriting lagi. Gitu. Kadang kita tidak sadar mengeluarkan bahasa itu sudah menyakiti. Nah, untuk teman sebagai identitas berhasil membuat alasan-alasan untuk muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur. Terus sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah sebuah hukuman. Pembuat orang bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Terus teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Terus kalau pemantau, apa peraturannya? Kita tanya di anak maksudnya. Kita kembali ke anak, tanya. Kau buat ini peraturan ini melanggar peraturan apa gitu, atau melanggar keyakinan kelas yang mana gitu. Terus manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki. Kamu sudah buat ini, kau selanggar ini keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang ini, apa yang kamu mau lakukan untuk menguatkan keyakinan kelas itu gitu. Yang berikut di situ hasil. Motivasi hasilnya memberontak. Hasilnya anak-anak akan memberontak, terus menyalahkan orang lain dan berbohong. Untuk membuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Dia kadang dong sembunyi, dong karena takut dong sembunyi. Terus untuk teman, ketergantungan. Pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, sedangkan manajer menguatkan pribadi. Nah, mungkin yang ke bawah kawan-kawan bisa baca sendiri, atau nanti sebentar saya bisa bagikan filenya. Kita lanjut, Bapak Guru. Nah, terbaca ini ditanya posisi kontrol apakah yang sudah kita lakukan selama ini, dan saya merasa bahwa selama ini saya masih menjadi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Iya, lanjut, mungkin nanti kawan-kawan juga pada diri. Nah, yang kita lanjutkan adalah tentang segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusinya. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Ini kita gunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan hanya Bapak Guru BK saja, tapi mungkin kita wali kelas juga, atau kita guru mata pelajaran juga. Kita bisa gunakan di sekolah atau bisa di rumah. Kalau kita pun anak-anak bermain ada buat masalah dengan teman-teman, kita bisa gunakan ini segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi yang pertama, kita menstabilkan identitas. Kita bisa mengeluarkan kata-kata, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita buat dia aman dulu dengan kalimat ini. Yang kedua, validasi kebutuhan.
atau validasi tindakannya. Yang pertama, kalimat yang kita keluarkan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya ini si A tarik si B punya rambut, terus datang kita tidak langsung kita tempelin mereka berdua atau apa, tapi kita panggil duduk dan kita gunakan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalah. Kita tanya si A, kenapa kamu bisa tarik si B punya rambut? Alasan apa? Nah, yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selain kau tarik dia rambut, tuh ada cara lain untuk kau melampiaskan kau marah di dia begitu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan di sini ya nilai-nilai itu. Nilai-nilai yang tadi kita sudah buat kesepakatan dengan mereka. Makanya setiap wali kelas harus ada. Yang pertama, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi kita selesaikan terakhir menanyakan keyakinan tuh. Nilai-nilai keyakinan. Kamu sudah melanggar keyakinan apa? Apakah kamu sudah melanggar keyakinan yang kita buat? Keyakinan nomor berapa? Misalnya ditanya, keyakinan nomor berapa? Terus, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, berguru lanjut. Jadi itu tentang restitusi, segitiga restitusi. Ya, jadi untuk menumbuhkan, menerapkan budaya positif di sekolah, kita mewujudkan proses pembelajaran yang berpusat pada murid, berdampak pada murid dan lingkungan belajar yang nyaman, aman dan nyaman bagi murid. Itu budaya positif. Ya. Mungkin hanya sedikit pemaparan saya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam guru hebat untuk kita semua guru UPTD SMP Negeri 2 Kalabani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin saya minta penguatan lagi dari Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan beliau adalah pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 8, tapi saya tidak dapat dengan beliau. Baik Bapak Ibu, yang pertama terima kasih untuk Ibu Putri ya. Putri lagi Ibu saya. Putri pasti angkatan 10. Yang sudah menyampaikan diseminasi budaya positif kepada seluruh teman-teman pendidik yang ada di UPTD SMP Negeri 2 Kalabani. Yang pertama, ada banyak hal yang telah disampaikan dan mungkin saja Bapak Ibu kita belum melakukan itu dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan di sekolah. Dan banyak hal inilah yang sekarang kita didorong untuk ada dalam situasi itu. Karena sekarang ini memang eranya sudah berubah. Karena itu pola itu juga harus kita berubah. Kita harus ubah. Ketika kita ada di kelas, apa yang harus lebih dahulu kita lakukan? Jadi ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah, peraturan itu kan sifatnya memaksa. Tapi keyakinan yang kita buat itu ada kolaborasi antara semua kita dan anak-anak. Sehingga itu dia punya nilainya akan lebih mengikat kita ketimbang peraturan yang hanya bersumber dari kita guru. Karena itu teman-teman yang mungkin sudah diberi kepercayaan menjadi wali kelas, di samping membuat peraturan kelas juga perlu ada
upaya dari teman-teman guru mata pelajaran ketika ada di dalam. Karena itu budaya positif yang mau kita lakukan adalah teman-teman ketika ada di kelas, teman-teman harus berupaya untuk bisa membangun komunikasi dengan anak-anak, disepakati apa-apa yang bisa membingkai seluruh proses yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Masuk tepat waktu, kalau tidak masuk apa yang akan disepakati bersama dengan anak-anak, sehingga tidak ada unsur paksaan dari seluruh proses yang Bapak Ibu jalani di kelas. Jangan sampai Bapak Ibu memaksakan dan ketika proses itu tidak berjalan secara baik di kelas, anaknya yang disalahkan. Karena itu tadi di bagian terakhir ada bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu dengan segitiga restitusi. Jadi di poin itu nanti Bapak Ibu akan terus berhadapan dengan anak-anak. Mungkin ada saling membuli segala macam. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Ketika dengan menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu akan berhadapan dengan anak-anak dan anak-anak juga akan dengan leluasa menyampaikan apa yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan itu. Dan di situ akan Bapak Ibu temukan pola apa yang Bapak Ibu lakukan untuk bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh anak-anak. Dan selanjutnya nanti kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu ini pastinya akan berjalan lebih baik, dan pembelajaran itu akan mengakibatkan pembelajaran yang menyenangkan. Anak-anak akan capai seperti apa yang Bapak Ibu inginkan di dalam kelas. Tetapi jangan pembelajaran itu Bapak Ibu lakukan terakhir menginginkan untuk harus sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Karena anak-anak kita itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Karena itu ada banyak hal yang sudah diperoleh Ibu Saida dalam pembelajaran pendidikan guru penggerak angkatan 8, khusus untuk modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Mereka sudah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mereka sudah bicara tentang nilai dan peran guru. Mereka sudah bicara tentang visi dan prakarsa perubahan. Mereka sudah bicara tentang budaya positif. Dari 4 hal ini ada banyak yang sudah diperoleh. Karena itu dengan adanya kegiatan diseminasi khusus di budaya aksi nyata budaya positif 1.4 yang dilakukan Ibu Saida hari ini, kiranya ini juga mendorong teman-teman untuk ada dalam kegiatan seleksi calon guru penggerak angkatan 10 yang nantinya kegiatan akan berakhir khusus untuk calon guru penggerak. Itu pendaftarannya ditutup tanggal 4 Agustus. Di SMP Negeri 2 itu saya baru lihat yang sudah mendaftarkan dan sudah masuk kategori kandidat itu baru Ibu Putri Rizkia Ibrahim, ibu yang ada di bagian belakang. Jika Bapak Ibu belum kenal ya silakan berkenalan dengan Ibu. Selanjutnya ada satu yang sudah kemarin saya tanda tangani suratnya, Ibu Godeliva Yana Francisca yang sudah kemarin ajukan persetujuan pimpinan untuk melanjutkan ke tahapan pengisian desain dan selanjutnya akan mengikuti seleksi tahap berikut. Teman-teman lain yang belum mendaftar supaya mendaftar dan kiat untuk sukses menjadi calon guru penggerak nanti bisa diperoleh di Ibu saya. Nanti kalau salah lagi Ibu Saida. Diharapkan untuk teman-teman semua kali ini semua harus mendaftar. Dan khusus dalam pengisian desain tes nanti kita siapkan waktu tersendiri di 1-2 waktu ke depan, kita siapkan waktu untuk nanti sama-sama kita. Karena begini, kepala sekolah di Indonesia sudah isi saja isai
Ya sudah Bapak, nanti sudah tutup waktunya, bilang Bapak saya ada begini dan seterusnya, akhirnya tidak sampai selesai. Karena ini menurutnya saya nanti semua kita upayakan untuk kerjanya di ruangan ini bagi yang sudah mendaftar, dan diharapkan semua yang bisa mendaftar. Karena di dalam kegiatan ini, di dalam program ini ada banyak hal yang diperoleh. Nanti Ibu saya masih ada 6 modul yang akan dipelajari lagi. Ada modul 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3. Sekarang mereka sudah memasuki di modul 2.1. Sudah jalan ya. Pembelajaran sudah mulai jalan. Jadi pembelajaran di modul 2.1 berhadapan dengan fasilitator itu sementara sudah jalan. Jadi Bapak Ibu, di penggunaan segitiga restitusi, ketika Bapak Ibu gunakan untuk mengidentifikasi setiap persoalan yang dialami oleh anak-anak di sekolah. Jadi misalnya begini, anak-anak berkelahi, kita sering menjustifikasi anak-anak, kenapa harus begini dan begitu. Tapi kita tidak pernah, jarang kita mengidentifikasi, memanggil yang bersangkutan, datang, terus kita cari tahu, kita bawa ada dalam ranah kita dengan segitiga restitusi ini, bawa dalam ranah kita, pastikan akar persoalannya apa, terus diselesaikan sampai tuntas, maka pada akhirnya ke depan persoalan yang sama tidak akan terjadi, dan kegiatan belajar anak-anak pasti akan berjalan jauh lebih baik jika Bapak Ibu menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi oleh anak-anak. Saya pikir ini hal-hal, saya menyampaikan ini sifatnya hanya memberikan penguatan kepada Bapak Ibu. Semoga ini mendorong Bapak Ibu yang lain untuk bisa mendaftarkan diri dan mengikuti program yang sama yang sebentar diikuti. Lebih banyak calon guru penggerak, bahkan guru penggerak ada di sekolah ini, saya pastikan sekolah ini akan jauh ke depan lebih baik. Saya pikir ini yang bisa disampaikan selaku pimpinan Kepala UPTD SMP Negeri 2 Kalabai. Semoga Ibu Saida terus sehat, terus kuat mengikuti kegiatan ini sampai tuntas, sampai di bulan November, akhir bulan November boleh ada dalam lokakarya yang terakhir, lokakarya panen hasil, dan pada akhirnya kita semua doakan Ibu Saida boleh keluar sebagai guru penggerak. Sekarang mereka ada dalam kategori calon guru penggerak, mengikuti pembelajaran daring, ada pendampingan individu, ada lokakarya, terus nanti pada akhirnya ada lokakarya panen hasil. Jadi mulai dari loka orientasi sampai di loka 7, terus selesai di hasil, mendapat penilaian dari fasilitator, mendapat penilaian dari pengajar praktek, terus terakhir kalau sudah lulus maka berhak menjadi guru penggerak untuk menggerakkan semua yang ada di sini. Karena saya mohon seluruh teman-teman bisa bergerak dan menggerakkan supaya keinginan kita untuk sekolah ini maju. Jangan sampai kita punya grupnya saja yang spendu jaya, tapi orangnya tidak jaya. Kalau bicara jaya berarti dia maju dalam segala hal. Saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam memberikan penguatan ada hal yang dipandang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.